Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kabar teman-teman semua dalam keadaan yang baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Saputra. Di sini saya akan menayangkan sebuah video tentang bimbingan kelompok menggunakan teknik sosiodrama. Tetapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan dulu apa itu sosiodrama. Jadi sosiodrama itu adalah drama yang diperankan oleh orang-orang yang mengangkat tentang hal-hal ataupun kejadian-kejadian sosial yang secara umum sering terjadi nih, seperti itu. Nah, untuk tema sosiodrama saya sendiri, saya mengangkat tema tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksualnya itu berupa catcalling. Kenapa saya mengangkat pelecehan seksual yang berupa catcalling? Karena jujur saja, menurut saya catcalling ini sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan catcalling ini nih membuat risih individu-individu yang menjadi korban seperti itu. Meskipun yang kita tahu juga catcalling ini nih bukan pelecehan secara fisik, tetapi tetap saja membuat orang-orang tuh merasa risih seperti itu, orang-orang yang menjadi korban. Dan juga saya harap dengan video ini kita jadi tahu nih apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi kondisi seperti itu. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar rekan-rekan semuanya? Alhamdulillah baik. Baiklah, saya ingin bertanya nih kepada rekan-rekan. Rekan-rekan tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Nggak tahu Pak, kenapa? Belum tahu tuh Pak. Mungkin Bapak akan menjelaskan ya kenapa Bapak memanggil rekan-rekan sekalian. Nah, jadi Bapak memanggil rekan-rekan sekalian karena kita akan melakukan sosiodrama. Rekan-rekan tahu nggak sosiodrama itu apa? Nggak tahu, apa itu sosiodrama? Saya Bapak akan jelaskan ya. Iya. Jadi sosiodrama itu adalah kita akan bermain peran sebuah drama yang menceritakan tentang kejadian sosial yang ada. Nah, seperti itu. Bapak di sini ingin memainkan drama sosial dengan temanya itu pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksualnya ini kayak itu pelecehan seksualnya itu berupa catcalling ya, yang Bapak rasa emang banyak nih terjadi nih sekarang ini. Nah, tapi sebelum kita melakukan sosiodrama ini, Bapak akan menjelaskan tentang asas-asas yang ada dalam kegiatan bimbingan konseling ini ya. Jadi yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini artinya rekan-rekan semua kesini dengan rasa sukarela tanpa ada paksaan. Lalu yang kedua ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini rekan-rekan semua harus menjaga rahasia apapun itu yang terjadi selama kita melakukan bimbingan konseling ini. Lalu ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini rekan-rekan semua harus bisa secara tugas menjelaskan apa yang rekan-rekan semua rasakan selama proses kegiatan ini. Lalu ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini rekan-rekan semua harus menaati norma-norma yang berlaku di sebuah lingkungan. Seperti itu. Baik, karena Bapak sudah menjelaskan tentang asas-asasnya, mungkin agar kita saling mengenal satu sama lain, mungkin kita bisa saling kenalan nih. Dimulai dari Bapak dulu. Jadi nama Bapak itu Muhammad Bima Saputra. Nah, kalau Mas ini namanya siapa? Saya namanya Ramin Kucip, Pak. Baik, Mas Kucip ya. Lalu Paknya? Tokyo. Masnya namanya siapa? Bima. Lalu Mbaknya yang di ujung? Arsa. Citra. Kita. Nah, baik, mungkin karena kita sudah saling mengenal nih,
Bapak ingin membagikan peran-peran apa saja yang akan kita lakukan ya. Ya. Mungkin ada nggak nih yang ingin memerankan menjadi pelaku catcallingnya? Saya Pak. Bisa ya meranin ya. Iya bisa. Lalu yang jadi bagian orang yang pelecehan ini ada nggak nih? Saya boleh deh Pak. Boleh ya. Nah Bapak di sini minta 2 orang sebagai pengamat kejadian. Nah Bapak minta mungkin Mas Bima bisa dan Mbak Toki bisa ya. Nah untuk bagian penengahnya Mbak Citra boleh. Baik, kalau perlu berlama-lama. Habis dulu kita lakukan dramanya nih, alhamdulillah kita berdoa nih agar drama yang kita lakukan mendapat kemudahan dan hasilnya itu bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa. Berdoa selesai. A few moments later. Aduh iya sabar dulu nih, ojek online-nya juga belum datang. Mbak, sama saya aja mbak. Yaudah, tungguin dulu ya. Mbak, sama saya aja. Gratis loh. Ini daripada sama Gojek, sama ojek online, bayar. Sama saya mah gratis. Saya anterin, tapi ke KUA. Ayo, ayo mbak. Ini motor saya gede loh, mantap loh. Sampai ujung dunia pun saya antarkan mbak. Iya, mbak malu-malu gitu. Ayolah mbak. Helm saya 2 nih mbak. Mas, cocok kita. Hihi. Mbak, ayo mbak. Nih, 1, 2. Apaan sih Mas? Gangguin Mbak. Gak boleh kayak gitu dong Mas. Dia udah masuk ke pelecehan seksual tau gak? Aku sih cuma nganterin dulu. Saya nawarin. Yang mbaknya mau apa enggak? Mau. Saya kan gak mau, makanya saya udah bilang. Saya lagi nungguin ojek online. Kok nggak yang Masnya malah makin ngegangguin saya gimana sih Mas? Wah, mbaknya mau. Kamu udah boleh kayak gitu ya sama perempuan? Mau kali mbaknya itu. Mbaknya nih nggak tahu aja mbaknya mau sebenarnya. Dia malu-malu mbak. Lain kali nggak boleh kayak gitu ya Mas? Baik, gimana rekan-rekan dari sosiodrama yang sudah kita lakukan? Di sini saya ingin bertanya nih kepada rekan-rekan semua, ada nggak nih kesan dari sosiodrama yang sudah kita lakukan nih? Saya minta pendapat rekan-rekan semua. Saya mungkin saya nggak berkata. Gimana? Saya kan tadi berperan sebagai pelaku catcallingnya ya. Menurut saya sih agak sedikit malu sih sebagai saya memerankan itu, soalnya kan lelaki yang menggoda wanita itu istilahnya kayak image-nya itu menurut saya jelek gitu. Malah lebih baik tuh kalau menurut saya nggak gentleman gitu. Dia orangnya malah tidak tidak frontal dan tidak mempunyai keberanian gitu. Dia hanya berani main dari belakang, tidak berani melakukan berbicara secara langsung gitu. Dan menurut saya sih sebagai dari posisi wanita itu kalau di luar sana sering-sering menjaga diri lah, soalnya kan kita nggak tahu juga ya di luar sana bagaimana orang-orangnya ya, mau dari lelaki maupun wanita juga kadang juga ada yang mempunyai maksud buruk yang kita tidak tahu. Mungkin dari saya itu aja sih. Nah, saya pengen tanya lagi nih, mungkin dari sudut pandang seorang perempuan nih, gimana pendapat kalian tentang pelecehan seksual catcalling ini nih? Mungkin saya Pak, saya ingin sedikit menyangga pendapat Mas Moko tadi. Tadi Mas Moko mengatakan kalau perempuan itu harus benar-benar menjaga diri. Kadang kan kita juga sudah berpakaian sopan, sudah menjaga diri kita sebaik mungkin. Tapi emang dari sisi pelakunya aja sih yang kadang emang dia tuh nggak melihat kita udah menjaga diri apa enggaknya, tapi emang dari sisi pelakunya aja yang Kegatelan. iya kayak gitu, kegatelan kalau bahasanya mungkin, atau kalau menurut saya sih kayak gitu. Jadi kadang kita sebagai korban itu udah menjaga diri kita sebaik mungkin dengan berpakaian sopan,
udah bertindak baik juga, tapi kadang emang dari sisi pelakunya juga sih Pak. Jadi dia nggak mandang korbannya itu gimana gitu. Baik, saya suka nih dari penjelasan yang udah kasih. Saya juga pengen nanyain lagi nih dari sudut pandang seorang perempuan, dari Mbak Citra nih sebagai seorang perempuan, gimana Mbak Citra itu melihat kondisi ini dan pendapat Mbak Citra tentang cara-cara nih yang Mbak Citra rasa bisa gitu untuk mencegah hal-hal seperti ini. Gak apa-apa, ngomong aja. Jujur saya sebenarnya agak sedih sih karena pelecehan itu banyaknya datangnya dari wanita. Menurut saya cara mengatasinya dari cara berpakaiannya sih lebih tutup aurat, terus pakaiannya juga ditutup, terus juga harus bisa jaga diri. Itu aja sih. Baik. Jadi dari drama yang kita mainkan ya, saya rasa rekan-rekan ini jadi lebih tahu nih gimana catcalling itu kejadiannya seperti apa, dan kita tuh harus apa gitu jika kita mengalami kondisinya tersebut. Jujur, saya sebagai seorang pria pun terkadang merasa miris ya melihat kejadian catcalling seperti ini. Tapi ya kenyataannya pun masih banyak nih kejadian-kejadian seperti ini yang tentunya ya cukup meresahkan seperti itu. Dan juga saya harap dengan kita memainkan drama ini, rekan-rekan semua ini jadi tahu nih hal-hal apa saja kan yang tadi saya bilang untuk menghindarinya. Dan saya rasa cukup itu aja sih dari kesimpulan yang kita dapatkan ya dari sosial drama ini. Mungkin ada baiknya kita menutup pertemuan kita kali ini, tapi sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa karena kita memulai kegiatan ini pun dengan doa dan kita akhiri dengan doa agar manfaat dari kegiatan ini bisa kita rasakan dan bisa kita aplikasikan kepada halayak umum. Baik, berdoa dulu. Selesai. Baik, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Saya harap drama yang kita mainkan itu bisa berguna ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.